sekitar 3 orang yang bagian manajemennya. Nggak tahu yang lainnya. Saya sering ketemuan rapat dengan RMI masalah pabrik, masalah tebu, nanti distributor tebu itu bersama BNI juga. Itu yang saya tahu hanya sekitar, selama ini saya ketemu hanya sekitar 3 orang. Yang satu aja itu penerjemah. Nah itu, kalau yang lain-lainnya kayaknya saya nggak pernah tahu. Cuma itu. Lah kok keterangannya Mbak Lurah kawan melas nih pripun? Karena kalau setiap kali rapat dengan PPD itu disarankan orang-orang asing harus didata, pendataan harus dijadikan arsip di pemerintahan desa. Tapi nggak pernah menunjukkan, Mbak Lurah nggak pernah menunjukkan bahwa wong asing itu piro sing mlebu nyang Rejoso yang bukan pernah. Kaur aja, kaur pemerintahan aja. Kalau ditanya nggak ada yang ngerti. Kaur pemerintahan namanya siapa, Pak? Kaur pemerintahan itu banyak, ya, kayak Pak Jono, kayak Pak Sani, Pak Pekat itu jarang masuk itu. Sekretarisnya Pak Jono, sekretaris desa ini. Sini namanya tahu. Nah, selalu saya itu rapat sama BPD itu selalu menyarankan harus pendataan kalau orang asing, nanti kalau ada apa-apa di Rejoso kan nggak sulit. Jenengan di sini sebagai apa Pak teng dusun mriki Pak? Kula BPD. BPD. Nama lengkapnya? Supardi nggih. Pasti terjadi. Kalau dalam tahun ini gimana Pak? Tidak ada perbaikan dari manajemen RMI untuk komunikasi dengan warga yang diwakili oleh pemerintah desa maupun lembaga desa yang lainnya. Nah, ada etikat baik lah. Nggak ada istilahnya, entah itu nanti tuntutan warga yang bersifat masalah CSR, MOU dengan kerjasama dengan pemerintah desa belum jelas, terus dampak debu nggak diperbaiki, dampak limbah nggak diperbaiki. Saya pastikan nanti tahun gini ke depan berikutnya aksi warga itu masih ada. Kalau sudah geram. Sebelum-sebelumnya ada aksi-aksi seperti itu. Saya tahan. Karena apa? Suksesnya RMI memecah belah persatuan, kekompakan warga. Mungkin dialami oleh pengusaha lainnya lah. Siapa tahu ya. Mungkin ini strategi aja, strategi biar warga nggak kompak. Jadi ada yang memang dininabubukan dengan adanya RMI, tokoh-tokoh desa atau apa, ya kan. Tapi mayoritas warga kecil ini, warga petani ini nggak ada yang dampak apa nilai plus untuk RMI ini nggak ada. Nah kalau ini dibiarkan, nanti kita membangkang katanya nggak setuju dengan adanya RMI, sering demo dan sebagainya. Karang Taruna sering demo ini. Pak Purwanto ini sering demo, padahal kita sudah berusaha untuk meredam harga. Sampai saat ini nggak ada demo. Itu salah satu dari apa usaha saya, jangan sampai ada demo dulu lah, kita berunding dulu seperti itu. Tapi nyatanya apa berunding cuma mentah di level manajemen sini, level manajemen sini, entah itu di follow up ke Jakarta atau enggak. Nyatanya sampai saat ini belum ada realisasi seperti yang diharapkan warga. Saya lebih cenderung kita secara umum itu memang belum begitu merasakan manfaat secara langsung daripada RMI. Nah, yang ada yang dirasakan masyarakat secara umum kita itu malah dampak buruk, ya, dampak buruk daripada RMI. Ini masyarakat secara umum merasakan semua. Dampak buruknya apa itu? Dampak buruk dari satu, adanya proses produksi kemarin proses produksi yang tebu itu debu debu itu mulai dari yang sifatnya itu kecil ke mata itu sangat mengganggu, itu ya pedes. Terus itu ya benar-benar seperti butir-butir kerikil itu mungkin dari limbahnya batu bara mungkin. Terus ada lagi yang debu yang sifatnya itu jelaga. Itu sepanjang musim kemarin itu sangat dirasakan dampaknya ke masyarakat. Panjenengan jadi ketua BPD udah berapa lama?
periode ini mulai 2019 Pak. Pak siapa tadi? Sunari. Pak Sunari. Nggih. Terus harapannya kepada RMI apa? Harapan saya kepada RMI itu kan berada di tengah-tengah desa Rejoso, Nggih. dekat pemukiman. Nggih. Nah, harapan secara satu, keberadaan RMI itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya, manfaat baik secara ekonomi maupun secara kesejahteraan Pak, yang utama itu ya, itu benar-benar dirasakan warga kita secara umum, tidak terkota-kota, terindividu. Jadi kita mengatakan itu masyarakat secara umum. Jadi siapapun yang berada di Rejoso ini harus benar-benar merasakan manfaat daripada Kalau seandainya hari ini sampean berhadapan dengan pemilik RMI yang namanya Pak Hans, Iya. apa yang disampaikan ke Pak Hans? Satu, kemarin itu memang kita itu menginginkan bertemu dengan Pak Han. Nggih. Jadi kita menginginkan bertemu itu karena secara mulai dulu Pak. Dulu saya juga anggota BPD, Nggih. ya. Itu belum pernah ada semacam pertemuan yang secara formal dari pihak RMI dengan pihak desa. Akhirnya sampai saat ini mulai proses produksi, mulai proses proyek pembuatan RMI sampai saat ini desa itu belum sama sekali menerima manfaat. Desa belum menerima manfaat Desa. atas keberadaan RMI. RMI. Iya. Oke. Ini saya katakan desa. Nggih. Kalau warga kami banyak yang menerima manfaat secara individu, tetapi desa buktinya satu, PAD belum ada sama sekali. Siap. Nah, jadi kami mengatakan desa, kita tidak mengatakan individu-individu, tapi kita mengatakan Oke, desa. kembali kepada limbah. Ya. Limbah RMI itu yang paling mengganggu apa sampai hari ini? Satu, yang kalau sekarang kan sudah nggak proses Iya, produksi. iya. Ini dia mungkin dari bau blotong itu. Bau blotong. Nah, Lalu saat ini kalau waktu proses produksi itu yang jelas itu debu, Pak. debu. Sama limbah sungai, limbah cair itu sungai. Ya, sungai itu sampai hitam pekat. Ya, sudah dibawa. Biota mati enggak? Ya, sangat Biota mati. mati. Ada buktinya? Banyak bukti, Pak. Ya, sekarang sampai sekarang tidak ada kehidupan di sungai. Sampai hari ini. Sampai hari tanggal ini. 25 November Nah, bisa 2020 ini. Iya, bisa dicek itu apa itu ikan. Nggih. Kalau ikan dulu di sungai kan banyak. Nggih. Sekarang itu tidak ada. Nggih. Supaya lebih Oke. detail, panjenengan Siap. kudu ganti silaturahmi ning omahku, dadi ora beli kucing dalam karung. Nah, kan sekarang lanjut sekali jenengan. Apa harapannya dengan pendahuluan yang saya sampaikan? Yang jelas saya mempertegas saja sedikit menambahi dari mahasiswa BPD tadi. Iya. Intinya sama. Keberadaan RMI itu di desa ini, terlepas ini masih proses pembangunan atau enggak, memang belum menyentuh ke taraf yang bermanfaat untuk umum. Nggih. Untuk umum. Dari produksi sampai 2 tahun ini dampaknya luar biasa. Saya kenapa tadi dari awal saya menanyakan keberadaan jenengan, karena dari dulu-dulu pengalamannya sudah banyak oknum-oknum dan sebagainya datang kemari ke sini mau mengaspirasi ke keluh warga, tapi nyatanya sampai detik ini jam ini belum ada yang terrealisasi. Sepakat. Nggih. Nah, ya kaitannya dengan limbah tadi, ini saya sedikit tarik belakang. Saya itu sudah mendokumentasikan, sudah ada bukti, sudah saya jam 12 malam sampai pembuangan limbah RMI itu saya sampai mengambil di kali pas buangannya itu saya ambil sampelnya. Saya bawa ke dewan dan sebagainya, ke Dinas Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup sudah menjustis ini memang kesalahan dari RMI, bahwasanya dampak dari limbah itu ekosistem sungai mati, air gatal saya merasakan sendiri itu. Tapi apa hasilnya? Nol, nggak ada yang. Terus dampak dari debu itu kalau sudah produksi luar biasa sekali, Pak. Jadi kalau ini harapan kalau Bapak memang nanti punya channel untuk ya, beliau-beliau yang di atas sana punya kepedulian dengan masyarakat, ayo kita berkesinambungan yang keseimbangan dengan warga. Produksi, alhamdulillah silahkan membawa pabrik di Blitar atau di Rejoso ini, perhatikan juga, jangan sampai apa ya seperti yang 2 tahun inilah. Sampai kalau lewat daerah Broncos menuju ke sini merasakan kan jalan rusak.
ini jalan rusak, banyak sekali kecelakaan, tapi nggak pernah diekspos karena di sini desa termasuk kurang terpantau media, gitu. Itu dari segi jalan, dari segi debu, mulai debu batu bara, debu dari limbahnya sepah debu itu, ibu-ibu itu luar biasa keluh kesahnya, apalagi pemuda itu luar biasa. Kalau mau demo setiap hari demo seperti melawan RMI, melawan pemerintah, ini enggak kooperatif, ini yang susah. Terus harapannya singkatnya, dengan adanya RMI ini, saya sebagai organisasi pemuda di desa ini atau teman-teman di Blitar lain lah, itu mengharap sekali peran RMI ini bisa bermitra, Karang Taruna ini bisa ikut andil, ikut bermitra di RMI, entah itu sebagai apa. Di situ harapannya. Jadi bukan sebagai pengemis kayak proposalnya jauh sumbangan. Nah, ini ayo kita diajak kerja yang benar-benar sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak mau minta yang mulu-mulu lah, harus minta jabatan ini enggak, kita enggak. Ya dihargailah. Misalkan itu kegiatan pemuda disupport. Kalau hari ini memang belum bisa menyupport, minimal ada MOU antara RMI dengan pemerintah desa seperti yang dari Pak PBD tadi. Tapi dari sini nggak pernah ada MOU ini desa ini apapun, belum pernah saya tanyakan itu, gitu loh. Minimal kalau ada perjanjian, oh iya nanti pemerintah desa dan RMI ini MOU-nya ini kan ada kejelasan, bisa meredam gejolak masyarakat. Yang saya dapat hari ini, yang jelas saya nggak tahu pemilih RMI atau siapa, Pahan dan sebagainya. Masyarakat Desa Rejoso sangat berharap sekali bisa komunikasi, bertemu langsung dengan Pahan. Dulu Pahan waktu masih proyek berjalan ke sini, tapi nggak pernah mau berauden dengan warga. Bila mana Bapak nanti bisa ketemu dengan Pahan, tolong sampaikan. Saya perwakilan warga, perwakilan pemuda, pengen berauden langsung dengan Pahan. Bukan dari bawahnya yang akhirnya misinformasi. Seperti dulu di sini sudah dibuat berkotak-kotak untuk kepentingan oknum lah, saya sebut oknum. Nah, entah itu pejabat dari mana tidak jelas. Yang jelas dampaknya masyarakat bawah itu sudah dibuat kacau balau sampai saat ini. Nama saya Supardi. Saya di desa menjabat sebagai lembaga saya BPD Muara Desa. Kedudukan wakil ketua. Harapan saya itu mulai dulu RMI itu ada istilahnya dengan masyarakat Rejoso itu seimbang, ada komunikasi lah, karena RMI itu, pabrik RMI itu tinggalnya di Rejoso, jadi hubungannya antara warga Rejoso saya kepingin yang searah, jadi Rejoso bisa kondusif, bisa bersatu. Jadi selalu tidak ada tanggapan yang negatif. Kayak warga-warga sementara ini tetap tanggapannya dengan RMI itu negatif. Masalah yang paling krusial hari ini nopo? Masalah yang paling krusial hari ini satu, sementara ini masalah debu yang sudah disampaikan. Debu. Rekan-rekan. Berikutnya. Terus limbah yang dibuang ke sungai itu. Ya, yang dua aja lah dulu. Mungkin yang lainnya nanti bisa menyusul. Sebenarnya banyak yang lebih penting lagi. Saya agak kurang pasnya di Rejoso itu, saya mengarah ke pemerintahan desa Rejoso. Mulai awal pembangunan sampai sekarang itu kurangnya transparansi permasalahan di Rejoso. Sebenarnya kalau warga Rejoso itu semuanya enak. Kalau diajak musyawarah dengan RMI hadir, difasilitasi pemerintah desa dengan warga Rejoso itu akhirnya bisa apa yang dikeluh kesahkan benar-benar diterima oleh RMI sendiri, jadi langsung bertatap muka. Tapi sampai sekarang harapan itu belum pernah tersampai karena nggak tahu saya penyebabnya apa. Saya sebagai lembaga sudah mengarahkan ke arah situ, tapi selalu ada kendala-kendala yang tidak sampai tujuan. Nggih, matur nuwun.